92,5 Maestro FM House with the Sound. Ya, Sobat Maestro, masih di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies, Pak Produser Asih, dan juga ada Tante Lydia Kurnia bersama-sama dengan kita juga. Wah, seru ya. Kalau ada ngomongin komunitas, tadi kita terusin. Terusin ya. Sesi yang tadi tuh kita ngobrolin tentang tujuan kita mau masuk komunitas itu apa. Ada pilihannya. Bener. Yang pertama itu apa namanya? Apa tadi kita mau sebut? Bapak produser? Oh, Bapak produser atau gimana nih? LK lah. Yang pertama itu maksudnya jadi kita masuk ke dalam komunitas itu mau yang sesama, istilahnya bisa dibilang serumpun gitu ya, yang dulunya sama gitu kan, untuk saling bertukar pikiran. Atau yang kedua, kita pengen menambah sesuatu dari diri kita yang kita nggak ada, kita masuk ke sana supaya kita lebih apa ya, lebih nambah wawasan juga kali ya, kayak gitu. Kalian pilih yang mana? Kalau Cipang sama Cititin, sok. Nah, si Fang sama Cititin kan tadi nomor 2, lebih ke arah condong ke nomor 2 ya. Pak Prat, yang mana? Ya, kalau aku sih ya bohong. Aku yakin dia bohong. Belum. Kalau gue sih lebih ke arah yang nomor 1. Jadi yang sesama dulu gitu. Gitu. Karena aku cari aman. Bener. Iya. Ya, Gimana maksudnya? Kalau bapak-bapak mungkin ke arahnya sana ya kali ya. Kayak misalnya nih, kan aku fans sepak bola nih, misalnya kan, gue suka banget nih sama Manchester United, gue gabung sama teman-teman yang MU semua gitu misalnya. Itu satu. Atau misalnya, aku kan kerja di radio nih, jadi aku gabung sama teman-teman yang biasa kerjanya sebagai voice talent, ya gabung sama mereka semua gitu. Kayak lebih nyaman begitu gitu kayaknya gitu. Karena kalau untuk gabung ke satu hal yang baru, langsung insecure gitu. Ini bukan karena bapak sih kalau menurut aku. Lo ternyata. Iya. Kata aku ini lebih. Elke dulu sekarang. Kata aku ini bener-bener gara-gara pragmatis nggak sih? Soalnya aku juga gitu. Oh iya ya. Iya. Jadi kalau aku sih lebih pilih tadi yang bulunya sama. Iya. Bulunya sama ya. Aku sih lebih milih yang serumpun. Jadi kayak aku suka film Korea. Aku bareng-barengku, teman-temanku semua yang film Korea juga. Kadang-kadang temen aku yang gak suka nonton, aku racunin sampai dia mau nonton. Coba racunin bully dia, bisa nggak lo? Ayo. Biar dia bulunya sama aku gitu. Kalau aku sih lebih milih ke situ. Jadi kayak misalnya aku hobinya apa, aku masuk ke tempat yang orang-orang juga sama hobinya. Jadi aku bisa tukar pikiran bareng, bisa menambah sesuatu yang sama gitu istilahnya, tapi ya jadi sesuatunya sama tapi lebih apa ya, lebih luas gitu. Jadi kalau aku sih lebih gitu. Sekarang kita kasih kesempatan Hong Bajang buat ngomong ya. Hong Bajang. Gimana tuh Tante? Jadi sebenarnya nomor 1, nomor 2 sama benernya atau lebih baik yang mana Tante? Akhirnya bukan di yang satu lebih baik dari yang 2 atau yang 2 lebih baik dari yang 1. Itu kan lebih ke arah apa yang lebih kita sukai ya, preference gitu ya. Tapi apa satu komunitas itu lebih baik atau lebih tidak baik itu bukan diukur dari itunya gitu, dari outputnya. Yang bisa kita ukur kan output di diri kita sendiri gitu ya. Nah, kayak Elke gitu ya, karena seneng drakor, terus ketemu komunitas drakor itu yang membuat akhirnya drakor itu makin menguasai hidup kita. Nah itu kan jadi nggak positif lagi. Walaupun enak, waktu ketemu mah nyambung, ngomong segala macam begitu ya. Tapi ya Tante Lydia ya itu sebenarnya si aku itu nomor 2 juga loh. Kan dia masuk ke drakor, tapi dia jadi dapat ilmu drakor gitu kan, ya kan? Tapi kan serumpun sih, nggak beda. Tapi itu menambah sesuatu yang nggak ada di diri lu loh. Enggak, dia udah ada. Dia udah suka dia dulu nampakin gitu. ke orang lain. Dia suka. Kayak misalnya gini contohnya. Dia mempengaruhi. Iya, rame-rame. Si Cipang soalnya termasuk satu orang yang saya pengaruhi juga.
Korban ya, Fang ya. Dia Korban. korban. Kayak misalnya nih ada contohnya gini, misalnya nih aku kan misalnya ikutan ya tadi ya ada komunitas hobi lah ibaratnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau disuruh masuk nih, ini misalnya ya, ini kalau gue disuruh masuk, udah Rik, lu ikutan lah kaum bapak-bapak sejati misalnya gitu ya. Nah. Gue nggak mau. Kenapa tuh? Aku nggak bakal mau. Karena dia tidak sejati. Karena gue nggak bukan gitu. Hah? Karena kamu bukan bapak-bapak. Karena Karena kamu aku, bukan. Karena aku adalah bapak-bapak. Tapi maksudnya untuk masuk ke hal itu kan hal yang baru ya. Ya mungkin bener kata Elke juga kali ya. Jadi itu kayak gue tuh nggak bakal nyaman kalau ada di situ kali. Itu Kalau bukan mau masuk ke comfort situ, zone gue. iya benar. Kayak kalau masuk situ, lu tuh harus kayak ngobrol dulu sama teman-teman yang udah di situ gitu, kayak bergaul dulu. Wah dalam, dulu udah dalam banget, udah kayak oke, I feel that gitu langsung baru masuk. Udah beres, komunitasnya udah nggak ada lagi. Pas kita Oh, merasa udah itu. kabur. Baru dibubarin. Silakan Lem. Padahal Tapi memang sebenarnya itu. kalau yang baru kan bikin kita berkembang sebenarnya. Sebetulnya. Sebetulnya. Itu kepribadiannya beda. Benar. Kepribadiannya beda. Tapi memang akhirnya ya ujung-ujungnya itu ya, kita ngelihat, kita bisa mulai dari itu, dari masuk yang memang dalam rumpun yang sama, bisa juga kita masuk ke sesuatu yang baru, tapi yang penting adalah bagaimana kita melihat outputnya untuk kehidupan kita. Balik lagi soal berbuahnya, men. Betul. Iya. Ya. Oke. Berarti ini seru juga nih kalau dikembangin ya. Sebetulnya berarti yang harus apa ya ini jadi pengembangan selanjutnya ya. Berarti tadi kalau misalnya kita mau ya punya buah yang baik ya bergabunglah dengan komunitas yang baik ya. Di mana kita nyaman secara individu maupun kita juga bisa nyaman membuat orang jadi berbuah juga gitu kali ya. Betul. Tapi kan katanya kan harus jadi garam dunia. Makanya jadi garam dunia di laut. Eta kumaha coba? Terumpun ya sebetulnya, soalnya ya. Oh. Saya merasa terdesak ini. Bukan gitu, Ci. Saya merasa kepanasannya yang ke bawah. Kan garam itu kan kalau sejumput itu kurang enak. Jadi lo harus 1 sendok teh supaya bisa menggarami sebuah masakan. Wah, terima kasih. Jadi ngumpul dulu. Ntar dulu 1 sendok Para teh. garam dikumpul. Tapi kenapa gimana banyak? Terus udah gitu si Ricky jawab gitu, aku tidak merasakan ketulusan di dalam jawaban itu. Terus yang lebih parah ada lagi nih, ya kan? Kenapa? Orang Kristen itu sebetulnya nggak bisa jadi garam dunia. Kenapa? Buktinya Elke aja manis. Ayo. Baiklah Sobat Maestro, sekian pembicaraan kita hari ini. Tante Lydia buyar udah. Ya. Ini orang saya ada di komunitas apa sih saya ini? Bercanda. Ini Aku ini mau konten. mendadak kena diabetes ya. Iya benar. Itu yang mau saya tanya berikutnya. Kalau Ladies Talk ini komunitas yang membangun atau tidak membangun? Tanggung jawab. Tolong. Nanti aku bikin pollnya deh. Tapi by the way, ini pertanyaan aku selanjutnya nih. Memang benar. Kadang-kadang komunitas yang baik dan komunitas yang membangun itu bakal bikin kita ditempatkan di tempat yang nggak enak sebenarnya. Betul. Benar nggak sih? Kita muncul di layar nggak enak gitu ya mungkin. Soal di layarnya sih nggak apa-apa sih, tapi begitu ada dengar kata-kata langsung kayak di gitu. Kan udah habis Ladies Talk langsung mikir kan, langsung nggak enak kan? Ya. Tapi itu membangun gitu. Iya. Jadi akhirnya kan kita melihat gitu ya bahwa fokus kita bukan di kita enak-enak aja gitu ya, tapi kita harus melihat jauh ke depan gitu. Bahwa memang sekali lagi tadi kan saya sempat ngomong ya, kita saling menegur, saling menghormati, saling memperhatikan, itu kan berarti kan ada pengorbanan juga dari kita gitu ya. Kemudian juga kalau kita ditegur kan rasanya gimana gitu kan, bisa wah dalam banget gitu ya. Tapi kalau memang kita mau gitu ya, mau hidup kita diubah gitu, diproses, ya pasti nikmat-nikmat aja gitu, walaupun nangis mah tetap nangis gitu ya, tapi benar. Tapi akhirnya tuh kita ngelihat, oh iya ya,
nggak percuma saya ada di komunitas kita ini, dan kita makin sayang gitu, makin makin nyaman gitu, makin lama berada di yang seperti itu. Ya, karena memang teguran yang membangun itu sebenarnya menjadi kehidupan loh bagi kita. Gitu ya, bagaimana itu bisa menolong kita jadi lebih baik gitu. Wah, oke. Nah, berarti ya itu tadi balik lagi ya. Komunitas itu akan menentukan masa depan kita nih, Sobat Maestro ya. Dan semua ladies juga pasti setuju bahwa ya milih komunitas memang benar-benar harus kita pilih dengan baik gitu loh, dengan bijak, supaya kita nggak salah masuk sama nggak salah masuk di sebuah komunitas gitu. Jangan sampai kulitnya bagus nih komunitas nih gitu kan, begitu kita masuk ke dalamnya, waduh, ternyata berbahaya juga gitu ya. Cuman ini menjadi satu pertanyaan lagi nih sebetulnya nih Tante Lydia. Kalau misalnya kita mau membangun komunitas, berarti itu dasarnya harus bagaimana ya? Ya, jadi karena kita orang percaya, jadi memang dasar komunitas kita adalah kemurnian dan kebenaran. Nah, jadi boleh dibilang Alkitabnya tuh jangan disimpan begitu ya, tapi Alkitabnya itu memang kita lakukan gitu kan. Alkitab tuh boleh dibilang kalau kita beli barang gitu ya, ada manualnya kan. Nah, ini manualnya hidup kita tuh sebenarnya ada di situ. Jadi kebenaran itu menjadi satu dasar gitu ya ketika kita berkomunitas. Jadi banyak sekali di situ sebenarnya firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita bisa menjalankan komunitas yang baik gitu ya. Tadi udah sempat disebut pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kita harus melihat memang pergaulan yang baik, melakukan pergaulan yang baik. Nah, kemudian juga di Alkitab banyak sekali berbicara tentang saling gitu ya. Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membangun, saling pokoknya banyak banget saling ya. Nah, itu adalah hal yang kita lakukan. Nah, itu kebenaran. Gimana dengan kemurnian? Nah, jangan sampai ada udang di balik batu. Ya. Jadi hanya untuk keuntungan untuk saya sendiri. Ya, saya mau masuk grup yang ya boleh dibilang cukup terpandang supaya orang lain jadi ikut memandang saya gitu atau gimana. Ya, jadi sekali lagi dengan satu kemurnian gitu loh, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri gitu ya, mencari keuntungan, tapi bagaimana kita juga siap untuk memberikan keuntungan kepada teman-teman kita yang ada dalam komunitas. Ya, jadi memang dua dasar kebenaran dan kemurnian itu perlu ada. Kalau hati kita nggak murni, kita mau teman dekat-dekat dengan orang tertentu, ya akhirnya ujung-ujungnya seringkali tidak baik gitu ya. Gitu. Oke. Benar. Tadi sempat ini ya, langsung pas banget ya, baru banget nih Pak Prot ya. Iya. Jadi tadi tuh yang pertanyaan Cititin tuh tentang jadi garam dunia nih teman-teman. Mana tuh? Iya. Istilahnya apakah kita harus mencebloskan diri kita gitu ya? Mencemplungkan diri kita. Mereka. Ya, akhirnya bagaimana? Apakah memang waktu kita kecemplung itu kitanya yang jadi tawar atau sekelilingnya yang jadi asin? Nah, kita yang harus menjawab itu. Terus juga Tuhan Yesus nggak ngomong jadi garam dunia ya, tapi juga terang dunia. Nah, sekarang mungkin nggak kegelapan menguasai satu terang. Kalau kita bawa api ke kamar yang gelap kan pasti akan terang kan. Nggak mungkin terus apinya jadi gelap gitu. Nah, jadi itu menggambarkan bahwa ya itulah hidup kita. Yang wajarnya memang seperti itu. Tapi kenapa kadang-kadang terang kita tuh nggak nyata? Ya karena mungkin kita kompromi. Ya mungkin kita kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, atau ya banyak hal yang lain ya yang bisa membuat terang kita tidak lagi bercahaya. Ya karena itu ya kita harus menjaga gitu ya supaya terang itu tetap bercahaya, supaya garam itu tetap asin. Itu adalah bagian kita ya.
Tapi kadang-kadang kan Mam suka, kita kan tinggal di negara Asia ya. Jadi Benar. kadang kita teh suka lebih nggak enak gitu kalau mau ngomong, mau Betul. Bener nggak sih? Betul. Nah, makanya jadi kayaknya si garamnya nggak keluar, si terangnya nggak keluar karena ketahan sama, aduh nanti orangnya marah nggak ya, aduh nanti nggak enak nggak gitu kan. Susah di kita teh serba nggak enak gitu ya, Mam. Beda mungkin kalau tinggal di luar. Kalau di luar mah kita ngomong apa langsung ngomong, kan nggak suka langsung ngomong gitu. Kalau di kita kan kayaknya agak susah. Iya. Jadi lebih banyak bumbunya ya, caranya segala macam gitu ya. Benar. Ya. Tambah-tambahannya sampai akhirnya orangnya nggak nangkep gitu ya. Iya, betul. Ya, Belum memang, lagi sama ini, kayak ada ini kan komunitas kayak ada senioritas juga kan, kayak ngaruh juga tuh. Gitu. Ini orang ini udah lama nih, wah bahaya lu, jangan banyak ngomong, ini jangan banyak disanggah. Nah itu juga ngeri tuh. Iya. Benar. Karena itu ya memang kita harus mengukur kekuatan kita juga ketika kita mau masuk ke dalam satu komunitas ya. Dalam hal itu, apakah saya kebawa dengan negatif-negatifnya di situ ya, setiap komunitas mungkin ada positif, ada negatif gitu ya. Atau memang saya benar-benar bisa boleh bilang jadi trendsetter di situ gitu ya. Nah itu memang kita perlu tahu diri lah, ngukur kemampuan diri juga gitu ya, untuk tidak memaksakan. Ya karena ada loh kejadian orang yang ceritanya mau menjangkau kaum itu ya, kaum LGBT, ya dia masuk ke dalam situ dan akhirnya terbawa begitu. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai komunitas lain yang menjagai dia gitu loh. Jadi dia bergerak sendiri. Nah, ini penting sekali ya ketika kita memang melihat, aduh ini ada satu komunitas yang kita tahu gitu ya bahwa itu yang tawar atau yang gelap gitu ya, dan kita mau mengasinkan atau menerangi itu komunitas itu, ya baik sekali kalau memang kita punya komunitas yang mendukung kita gitu ya, dan menjagai kita supaya kita akhirnya tidak terbawa gitu dengan hal-hal yang tidak baik yang ada di sana. Tapi kita harus tahu porsi kita masing-masing kali ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah istilahnya terbeban gitu istilahnya, terbeban banget, tapi apa ya, diri kitanya nggak mampu gitu sebenarnya. Iya, nggak kuat. Sadar gitu kan. Ya, yang pasti kalau Tuhan suruh, pasti dia kasih kekuatan. Tapi ya sekali lagi perlu ada komunitas yang memagari kita, menjagai kita. Tapi emang kadang-kadang gitu, kitanya mau membangun, tapi yang mau dibangunnya nggak mau Tidak dibangun. diterima. Betul. Ya, gitu, karena apa sih, kebiasaan, karena sudah apa ya, eksklusivitas juga kali ya. Gitu. Gimana tuh Tante Lydia? Ya, kalau dalam hal itu kita tidak bisa memaksakan diri juga ya, tapi paling enggak sekali lagi ya, memang tanggung jawab kita sebagai anggota komunitas yang baik kita coba lakukan gitu ya. Walaupun mungkin masalahnya kan Fang pernah mencoba kan untuk masuk ke sana, tapi ternyata ada penolakan atau bagaimana ya, berarti memang ada komunitas ini memang perlu diperbaiki, tapi kita tidak bisa gitu untuk melakukan itu ya, itu di luar kekuasaan kita ya sudah gitu ya. Tapi bersyukur kan ternyata ada komunitas yang lain yang memang kita bisa berdaya gunalah, berbuah di tempat itu gitu ya, yang bisa kita lakukan. Ya misalnya Ladies Talk ini pasti Fang kan sudah sangat berbuah di sini. Benar. Wah, luar biasa. Mantap loh. Ini kita bulan ini 1 tahun loh, Ladies. Makasih loh Pak Pram, mau naktir kita. Oh jelas. Mie ayam sebenarnya. Oh gitu. Nah, terus udah gitu kan si Cifang mah udah nyobain gitu ya, Tante Lydia. Terus udah gitu ternyata komunitasnya itu tidak menyambut lah gitu ya, susah ditebus gitu ya. Terus udah gitu gimana dong? Kita watching them falling down gitu. Terus emang yakin falling down? It happens gitu. Oh, iya sih, ada juga sih. Gitu kan jadi merasa bertambah berdosa gitu loh.
Ya jangan merasa berdosa lah. Ya, karena kan sudah mencoba kan ya. Kalau misalnya kita prejudice, kita belum pernah coba, terus kita menganggap mereka mah tidak terbuka dan sebagainya. Mereka mah nggak mau terima saya. Nah itu yang berbahaya. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang ternyata kita tidak diterima, ya sudah begitu ya. Berarti kita bukan menjadi bagian dalam arti kata, bagian untuk berbuah di sana begitu. Nah, iya, nggak usah ngerasa dosa juga sih, Tin. Iya, jangan sampai gitu juga ya. Ya kan hati aku kan lemah lembut. Fred. Waduh. Kita semua nggak ada yang percaya. Ini komunitasnya nggak percaya sama saya. Tapi kita komunitas yang jujur. Ya kan harus jujur. Bener, tapi tadi dari kata Cifang, komunitas tuh bener harus jujur. Kalau udah nggak ada kejujuran, udah bukan komunitas kayaknya berarti ya. Ya itu kan dasar-dasar membangun komunitas kan tadi kan harus ada kebenaran, kejujuran, kemurnian, gitu. Karena kalau enggak, ya ngapain jadi nggak ngebangun komunitas, lu bangun grup gosip. Iya bener, semuanya fake ya kan? Nah iya betul. Boleh nggak sih tapi nanti misalkan permisi gitu di depan, boleh jujur, tapi kalau ke aku tolong agak lembut dikit ya. Ya kan mau dijujurin gitu kan? Benar-benar. Tapi itu tergantung orang nerimanya. Enggak kok, menurut gue segini udah lembut, gimana dong? Repot. Berarti harus gitu ya. Aduh seru sih ini. Ya, tapi memang ya nggak bisa juga kita teh ya maksudnya kita teh nggak bisa pengen menyenangkan selalu setiap orang. Setuju itu. Makanya kalau tadi ya kata lu maksudnya gimana dong, apakah kita nggak merasa berdosa ngebiarin gitu kan, bisa aja merekanya jatuh atau merekanya gimana, tapi kan kita udah coba terus merekanya nggak mau, ya sudah gitu. Jadi kita juga nggak bisa berusaha menyenangkan terus si orang itu, bikin merekanya nyamannya gimana, nggak bisa. Kayaknya memang kata Mami Lydia memang bukan tugas kita di situ. Mungkin ada orang lain lah yang nanti men-touch bagian itu. Betul. Walaupun jadinya greget ya, Citin ya? Iya. Oh, iya. Ya mungkin bagian kita hanya menabur kan, bisa juga kan. Tapi nanti pada saatnya gitu ya, pada waktu yang pas, tahu-tahu dia sadar atau gimana. Oh gitu ya, bisa gitu ya. Haleluya. Kita dia banyak dibenarkan hari ini ya. Menabur doang sih gitu. Kalau lahannya nggak bisa dipakai, pindah ke lahan yang lain. Benar. Kalau tanahnya tetap keras nggak bisa dipupukin ya. Lu pindah aja gitu. Ya. Baiklah, saya akan berlalu. Benar. Tapi ini menarik satu ya, berarti ada satu hal juga yang harus diperhatiin, bahwa kita nggak boleh keras kepala juga ya, ibaratnya ya. Terus nggak boleh terlalu memaksakan apa ya kehendak kita. Lu pengen ngubah banget tuh kayak nggak bisa juga ya Tante ya. Dalam artian juga ya kita harus punya rasa ya ini kan kita gabung di komunitas ya, kita nggak boleh egois gitu loh. Betul. Ada ke situ juga ya. Ayo, stop. Ini dia ya, luar biasa sekali Sobat Maestro. Kalau misalnya kita udah ngomongin tentang komunitas, tentang teman, memang harus banyak pengorbanan istilahnya. Ya, jangan pengorbanan. Habis apa dong? Penyesuaian. Dia mah nggak mau kalau kata-katanya ada yang bikin, ada yang gimana gitu. Menjadikan korban. Iya, harus ada kekuatan, harus ada akar yang benar, Benar. Tapi benar-benar harus siap akan gesekan ya, Sobat Maestro. Karena pasti ada tuh si gesekan-gesekan itu, luar biasa sekali ya. Jadi Anda siap nggak nih Sobat Maestro untuk mendapatkan komunitas yang bisa menerima Anda apa adanya, tapi juga bisa membangun Anda? Siap nggak? Kalau siap, join di Ladies Talk dong. Yes. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau sekedar sharing sama teman-teman dari Ladies Talk, kita seneng banget, terbuka sekali. Wah, malah seneng banget kalau misalnya kalian bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita semua nih Sobat Maestro ya. Bukan berarti si Elke, si Kitin, si Fang ini semuanya punya jawaban. Bukan berarti kayak gitu. Iya, kita bukan orang suci.
Bener banget, Iya. tapi bukan pernah ensiklopedia. buku dong kita. Bukan. Elko adalah Wikipedia. Oh iya. Waduh. Iya, Nah, iya, apa iya. Wikipedia? Ini blank nih, jadi mikirnya Wikipedia. Mungkin kita pernah mengalami itu gitu kan ya Sobat Maestro. Kita bisa saling cerita gitu kan ya. Apalagi di Lady Talk itu isinya bukan kita-kita aja. Pasti kita mengundang Iya. narasumber yang Dari lebih WB benar. Yang pastinya udah pasti bijak nih Sobat Maestro ya. pasti bijak dong. Iya. Masih proses. Yang garamnya bukan sejumput, 1 sendok Berapa? teh. Nah. Benar. Harus itu penting banget. Yes. Terima kasih loh Tante Lydia sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Yuk, mampir.